Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore menjelang malam teman-teman sekalian di luar sana. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Adapun pada video kali ini adalah sebagai tugas mata kuliah semantik bahasa Indonesia, yaitu tugas kajian semantik. Salah satu pada tugas kali ini saya akan mengambil kajian semantik dalam artikel kajian sastra anak, analisis nilai personal, cerita rakyat Timun Emas dari Jawa Tengah berdasarkan perspektif Stephen C. Levinson. Mengapa saya mengambil artikel ini? Saya ingin belajar lebih lanjut apa sih yang ada di balik cerita Timun Emas jika dilihat dari perspektif para tokoh dunia. Jika dibeda dalam ilmu bahasanya. Dan pada kali ini saya akan mengambil dari segi pragmatik, makna gramatikal. Latar belakang perlu kita sepakati terlebih dahulu bahwasanya bahasa merupakan media penyampaian makna dalam karya sastra. Dan di dalam karya cerita rakyat, khususnya pada cerita rakyat Timun Emas, itu mengandung nilai-nilai personal dan pendidikan karakter. Dan makna adalah karya sastra yang dipengaruhi oleh konteks penggunaan bahasa. Dalam artian, sebuah makna tidak akan lahir kecuali konteks itu tidak ada. Atau jika dilihat dari sisi sastra, sebuah karya sastra tidak akan lahir jika memang ia tidak dipengaruhi oleh konteks yang ada di sekitarnya. Kemudian kita akan menggunakan perspektif Stephen C. Levinson untuk mengkaji makna melalui konteks, implikatur, deiksis, peranggapan, dan tindak tutur. Kemudian apa sih rumusan masalah daripada kajian semantik kita pada kali ini? Yaitu pertama, bagaimana penggunaan bahasa dalam cerita rakyat Timun Emas. Bagaimana makna tuturan berdasarkan perspektif Stephen Levinson. Bagaimana nilai personal direpresentasikan melalui bahasa dalam cerita tersebut. Adapun landasan teori kita yaitu pengertian pragmatik Stephen C. Levinson, yaitu pada tahun 1983. Ia memaknai bahwasanya pragmatik adalah kajian mengenai hubungan antara bahasa dan konteks yang menjadi dasar dalam memahami makna suatu tuturan.
yaitu di dalam konteks, implikatur, peranggapan, deiksis, dan tindak tutur. Kemudian objek penelitian kita yaitu artikel kajian sastra anak yang berjudul Analisis Nilai Personal Cerita Rakyat Timun Emas dari Jawa Tengah. Melalui analisis kualitatif, pendekatan semantik khususnya di bidang pragmatik, kemudian perspektif Stephen C. Levinson. Selanjutnya, contoh analisis. Pertama, ada suatu kalimat atau perkataan dari Timun Emas yang mengatakan bahwasannya aku hanya menyelamatkan diriku dari raksasa. Aku harus menyelamatkan diriku dari raksasa. Analisisnya itu deiksis persona, di mana Timun Emas ini ingin menyelamatkan diri daripada kejaran atau dari raksasa. Kemudian kata aku mengacu pada Timun Emas yang menunjukkan keberanian dan kemandirian. Contoh analisis kedua. Data, aku tidak akan menyerah. Analisis implikaturnya bahwasannya kalimat ini atau ungkapan ini itu tidak hanya bermakna tetap berjuang, akan tetapi ada makna-makna tersembunyi yang lainnya yang mungkin dari sebagian orang menemukan hal-hal yang berbeda. Kemudian ini mengandung nilai keberanian, ketekunan, dan optimisme. Hasil analisis. Setelah menganalisis semua daripada isi artikel tersebut dan berdasarkan analisis sebelumnya, saya menemukan dan menyimpulkan bahwasannya ada 5 aspek pragmatik Levinson yang terdapat dalamnya. Yang pertama, konteks. Kita dapat menemukan bahwasannya di dalam penulisan atau cerita rakyat itu, khususnya di cerita Timun Emas ini, si penulis ingin menjelaskan kepada kita seperti apa hal yang dialami oleh si tokoh utama dalam cerita Timun Emas ini. Kemudian kedua, yaitu deiksis. Ketiga, implikatur. Keempat, peranggapan. Peranggapan di sini ialah bagaimana kita menentukan apakah cerita rakyat ini itu benar terjadi adanya atau tidak terjadi, atau hanya semacam dongeng para leluhur di Jawa Tengah misalnya. Kemudian tindak tutur, yaitu penggunaan bahasa yang ada di dalam cerita Timun Emas. Seperti apa bahasa yang digunakan, bagaimana ia cerita ini menjelaskan tentang keberanian, tentang kemandirian, tentang kesantunan daripada Timun Emas ini. Dari analisis itu, kita juga menemukan nilai-nilai personal yang ada di setiap karakter atau setiap tokoh
di dalam cerita Timun Emas. Yang pertama itu nilai keberanian, kedua nilai ketekunan, kemandirian, tanggung jawab, dan kepedulian antar sesama. Kemudian pembahasan. Setelah kita mengkaji seluruh isi daripada artikel dan pelajari apa sebenarnya ingin disampaikan oleh cerita rakyat Timun Emas dari Jawa Tengah ini, dapat kita simpulkan dan kita kaitkan dengan perspektif Stephen C. Yang pertama, makna bahasa dipengaruhi oleh konteks. Tuturan tokoh mengandung makna tersirat. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh tokoh di dalam cerita rakyat ini mengandung makna-makna yang tersirat, makna-makna yang bisa disampaikan melalui lisan. Kemudian ketiga itu bahasa menjadi media penyampaian pendidikan karakter. Kita dapat menyimpulkan bahwasanya bahasa khususnya pada anak-anak itu menjadi sebuah acuan bagi mereka menggunakan bahasa ini sebagai mengukur mental si anak-anak. Dan meningkatkan pendidikan karakter pada anak-anak. Keempat, yaitu cerita rakyat tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik. Setelah semua pembahasan tadi, saya menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, cerita rakyat Timur Emas mengandung berbagai makna yang dapat Cerita rakyat Timun Emas mengandung berbagai makna yang dapat dianalisis melalui perspektif Stephen C. Levinson. Kedua, konteks sangat menentukan pemahaman makna. Ketiga, nilai personal disampaikan melalui bahasa tuturan dan tindak tokoh. Keempat, kajian semantik pragmatik membantu mengungkap pesan moral dalam sastra anak. Dan saya juga menambahkan saran. Yang pertama, kajian serupa dapat diterapkan pada cerita lainnya seperti Maling Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, dan lain-lain sebagainya. Kedua, teori Levinson dapat digunakan dalam penelitian sastra dan pendidikan. Ketiga, hasil kajian dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin menambahkan satu kata dari saya, bahwasanya tidak ada yang akan bisa mengalahkanmu selain kata-kata yang kau ucapkan sendiri. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi kajian semantik untuk mengganti atau sebagai tugas akhir dari mata kuliah semantik bahasa Indonesia. Saya Hasanuddin dengan MPM 22
024102005 mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Al-Azhar Mandar mengucapkan selamat beraktivitas dan beristirahat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.